Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terkhusus kepada keluarga yang terjadwal dalam pelayanan ibadah keluarga pada hari ini. Bersama-sama dengan keluarga Dr. Samuel Maripadang Baso dan keluarga Depa Giling, mari bersama-sama kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah live streaming pada saat ini. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setia-Mu Tuhan. Ku tuturkan
Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu atas segala kasih dan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kasih-Mu, pertolongan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga Bapak Dr. Samuel Mari Padang Baso dan keluarga Bapak Depa Giling, serta seluruh umat-Mu Tuhan yang senantiasa mengikuti tayangan dari Jemaat Masaleh. Pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami di dalam membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini dapat kami pahami dan dapat mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini, mari Tuhan berkati hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang dikeluarkan dari mulut bibir hamba-Mu memperkatakan firman-Mu Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan kebenaran firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, saya pilih dari kitab Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan, Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun meminum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun meminum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala, demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya, adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan,
Kemudian engkau mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian itu dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu berkelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkitkannya, demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema kita pada malam hari ini bergantung pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bergantung pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, terlebih bagi keluarga yang mendapat pelayanan pada malam hari ini, Shalom dan selamat malam. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, dari pembacaan kita pada saat ini, apa yang hendak disampaikan Tuhan kepada kita, ya? Atau apa maksud Tuhan lewat bacaan kita pada saat ini? Kalau kita melihat bacaan kita pada saat ini, ya, tanpa siapa-siapa, Tuhan sanggup melakukan dengan sendiri. Kalau kita membaca pasal 7 sampai habis, ya, dapat kita menyimpulkan bahwa tanpa pertolongan siapa-siapa, Tuhan sanggup melakukan itu sendiri. Ya. Tetapi kalau kita melihat pembacaan kita, mengapa Tuhan memakai orang lain? Ya. Termasuk Gideon bersama dengan tentaranya, kurang lebih 300 orang. Ya. Apa maksud Tuhan melibatkan orang lain di dalamnya? Padahal Tuhan sanggup melakukan tanpa campur tangan orang lain. Kita mengingat beberapa kisah dalam Alkitab, seperti ketika bangsa Israel dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah Mesir, dia memakai atau dia mengutus Musa untuk menghadap kepada Firaun. Sama juga dengan bacaan kita pada saat ini, bagaimana orang Israel mengalahkan orang Midian, Tuhan mengutus Gideon. Padahal Tuhan sanggup melakukan sendiri tanpa campur tangan orang lain. Ketika Musa diutus oleh Tuhan menghadap kepada Firaun, Musa mengatakan, siapa aku ini Tuhan? Aku hanya manusia biasa yang harus berhadapan dengan raja yang pintar, raja yang hebat. Begitupun juga dalam bacaan kita pada saat ini, kalau kita membaca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 dikatakan, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang hamba yang muda di antara keluargaku. Ini pandangan Gideon terhadap dirinya. Siapa aku ini Tuhan? Mengapa Tuhan memakai saya? Meskipun tanpa campur tangan orang lain, Tuhan bisa melakukan itu. Kita mengingat lagi, ketika Tuhan membelah laut Tiberau, mengubah air menjadi darah, semuanya itu perbuatan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan dengan sendiri. Tetapi dalam bacaan kita menemukan Tuhan melibatkan orang lain. Kita mau cari tahu apa maksud Tuhan dari bacaan kita pada saat ini. Tuhan memakai kita, Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaannya. Tuhan meminta kita untuk bertanggung jawab atas sesuatu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Walau Tuhan sanggup melakukan sendiri,
Tetapi Tuhan mau memakai orang-orang untuk mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ya. Seperti dalam pembacaan kita pada saat ini, ya, meskipun Tuhan sanggup melakukan sendiri, tapi dia melibatkan Gideon bersama dengan 300 tentaranya. Ya. Dan kalau dilihat dengan mata manusia, ya, dalam pembacaan kita dikatakan bahwa orang Midian dan orang Amalek itu seperti belalang banyaknya, sangat banyak. Sedangkan orang Israel hanya 300, tentaranya hanya 300, dari 30.000 hanya 1% yang dibutuhkan oleh Tuhan. Ya. 300 orang. Kalau dilihat mana bisa mengalahkan itu. Ya. Tetapi Tuhan memakai begitu banyak cara. Ya. Meskipun Tuhan sendiri yang melakukan itu, tapi dia selalu melibatkan orang lain untuk bekerja di dalamnya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menginginkan kita senantiasa melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil kita bekerja di dalam ladangnya Tuhan, bukan hanya memberikan diri kita terlibat dalam pelayanan, tetapi kita belajar bagaimana menggantungkan hidup kita kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Gideon memahami, Gideon tahu, menyadari tidak ada kekuatan pada dirinya. Seperti juga Musa, dia menyadari, dia tahu tidak ada kekuatan pada dirinya. Tetapi Tuhan memberikan ruang kepada mereka, dan dia katakan bahwa aku akan menyertai kau, aku akan menyertai engkau. Tanpa mereka ini Tuhan sanggup melakukan itu sendiri. Tetapi dia selalu melibatkan umatnya. Ketika Tuhan mau Gideon terlibat, Tuhan mau memperlihatkan bahwa inilah kehendak Tuhan. Tuhan mau saya atau jemaat selalu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Meskipun tanpa bantuan kita, tanpa bantuan manusia, Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup bekerja sendiri, tetapi dia mau kita bertanggung jawab, Tuhan mau kita terlibat dalam pekerjaannya. Tuhan mau kita berperan, Tuhan tidak mau melihat kita pasif atau berdiam diri, melihat segala persoalan enggan terlibat dalam pelayanan. Tuhan mau kita memberi diri dalam pelayanan. Yang ingin diketahui ialah Tuhan mau melihat kita terlibat dalam pekerjaannya. Tuhan meminta kita untuk bertanggung jawab. Tuhan meminta kepedulian kita. Tuhan tidak mau umatnya seperti Yunus ketika diutus oleh Tuhan malah melarikan diri. Tetapi Tuhan mau ketika diberikan tugas kita iyakan. Jangan melihat siapa diri kita. Tidak ada kekuatan pada diri kita sebelum kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah tahu siapa kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu apa kelebihan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk terlibat dalam pelayanannya, kita diajar dan dikuatkan bahwa mari kita senantiasa bergantung pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Meskipun dalam pembacaan kita, kalau kita membaca dengan saksama, kita menemukan bahwa sangat mustahil. Ketika orang Amalek, orang Midian dilihat seperti belalang, dan tentara yang disiapkan oleh Gideon yang diminta oleh Tuhan hanya 300 orang. Karena firman Tuhan katakan, jangan sampai nanti kalau kamu terlalu banyak kamu katakan, aku menang karena kekuatanku sendiri. Jangan sampai kamu bermegah. Ini artinya bahwa jangan sampai kita melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tanpa kita menyadari bahwa semuanya itu dapat terjadi karena campur tangan Tuhan. Tidak hanya terlibat, tetapi Tuhan meminta kita bertindak sama seperti Gideon. Ketika ditanya berapa tentara yang ada padamu, dia mengatakan 30.000.
Tuhan katakan, terlalu banyak. Gugur 22.000 orang, masih ada 10.000 dikatakan dalam pembacaan kita. 10.000 dikatakan Tuhan terlalu banyak. Dipilihnya lah 300 orang. Hanya 1% yang dibutuhkan. Mungkin Gideon berpikir, mana bisa kita mengalahkan orang ini? Kita hanya 300 orang. Orang yang dilihat ini seperti belalang. Sangat banyak jumlahnya. Tetapi inilah kuasa Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan katakan seperti ini, mari kita melakukan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Dan Gideon melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, apa yang Tuhan minta dalam hidupnya. Dia mengutus 300 orang. Dan Tuhan menyatakan kuasanya kepada mereka. Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu. Aku akan bersama-sama dengan kamu. Kita terlibat dalam pelayanan. Kita diajak oleh Tuhan dan diberikan peringatan oleh Tuhan bahwa jangan hanya memberi diri. Memberi diri dalam pelayanan tanpa mengandalkan kemurahan Tuhan. Tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan. Tetapi kita diajak lewat pembacaan kita dan kita diingatkan bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, terlibat dalam pelayanan Tuhan, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan bukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sangat jelas Tuhan mengatakan kepada Gideon, jangan sampai nanti kamu menang, kamu mengatakan itu karena kekuatan kamu. Tapi itu semua terjadi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa kita. Pekerjaan yang Tuhan inginkan lebih dari itu. Lebih dari hanya sekedar memberi diri. Tetapi yang diinginkan Tuhan ialah menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti tema kita pada malam hari ini, bergantung pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bergantung pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Menggantungkan hidup kita kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan, berarti sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau itu tidak sesuai dengan rencana kita, dengan harapan kita, berarti kita menerima dengan tulus hati. Dan kita percaya bahwa setiap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya, itu sudah sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Seperti rencana Gideon, dia merencanakan, dia mempersiapkan tentaranya 30.000 orang. Tetapi tidak seperti itu rencana Tuhan. Tidak seperti itu rancangan Tuhan. Dia hanya meminta 300 orang. Di sini juga kita melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhan tahu siapa kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan meminta kita senantiasa mengandalkan Tuhan, bergantung kepada kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, kalau kita melihat pembacaan kita, terkadang Tuhan membiarkan kita dalam keadaan yang sulit. Seperti dalam pembacaan kita, kalau kita lihat dengan mata kita secara manusiawi, kenapa bisa Tuhan hanya minta 300 orang? Padahal orang yang dilawan seperti belalang, jumlahnya sangat banyak. Tetapi mengapa Tuhan membiarkan mereka dan dia hanya minta 300 orang? Karena di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya. Bahwa meskipun orang Amalek, orang Midian sangat banyak, tetapi ketika saya berkuasa, ketika saya menyatakan kuasaku, tidak ada yang dapat memberhentikannya. Dan ini juga firman Tuhan yang diingatkan kepada kita. Bahwa terkadang kita menghadapi begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan, tetapi di situ Tuhan hadir. Tuhan akan bersama-sama dengan kita.
Kita ingat ketika Nabi Eli ya, kelaparan ya. Beberapa minggu yang lalu Bapak Pendeta Joni Delima sempat mengkhotbahkan bahwa dia datang kepada seorang yang hanya punya minyak dan tepung terigu yang sedikit ya. Dia datang kepada janda di Sarfat ya. Dan dia meminta untuk dibuatkan roti ya. Dan ibu itu mengatakan bahwa aku hanya punya roti sedikit dan minyak sedikit dalam buli-buli. Tetapi dia mengatakan, Tuhan katakan buatkan itu kepadaku, maka tepung dan minyak tidak akan pernah habis dalam buli-buli itu. Dan itu terjadi. Bahwa tidak ada yang tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti juga dalam Injil, ya, Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan memakai anak kecil. Ini menyatakan bahwa mengingatkan kepada kita bahwa ya, Tuhan akan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita ini. Setiap tantangan yang kita hadapi, setiap cobaan yang kita hadapi, ada Tuhan bersama dengan kita dan kita diajak ya, untuk senantiasa bergantung pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Karena dikatakan dalam Yeremia pasal 17 bahwa firman Tuhan katakan seperti ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sangat jelas firman Tuhan. Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Dan ketika kita ingin menjalani kehidupan ini, ya, firman Tuhan sangat jelas mengingatkan kita. Mari kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ya, apa yang dapat kita dapatkan? Ketika kita mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri, meskipun kita punya segalanya, tetapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, terkutuklah manusia. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan senantiasa diberkati. Ya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, mari kita senantiasa bergantung pada kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga Bapak Dr. Samuel Maripadang Baso dan keluarga Bapak Depa Giling, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 149 ayat 1 dan 2, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga,
Kami menghaturkan segala pujian dan syukur kami untuk kasih dan kebaikan-Mu. Jikalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, sungguh menjadi bukti betapa dahsyatnya kuasa-Mu menuntun, menjaga, dan memelihara kami. Kami sendiri sadar betapa sulitnya kami melangkah, meniti hari-hari kehidupan di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia sekarang. Tetapi kuasa-Mu jauh lebih besar dari setiap persoalan yang ada. Dan Engkau adalah Gembala Agung yang akan tetap setia untuk menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang yang menaruh harap kepadamu. Terima kasih untuk malam ini. Kami telah disegarkan oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan kekasih-kekasih kami yang boleh mendapatkan pelayanan ibadah keluarga, yakni keluarga Bapak Samuel Maripadang Baso dan keluarga Bapak Dep Pagiling. Untuk itulah kiranya kasih-Mu akan terus melingkupi kehidupan mereka ke depan, menyatakan tuntunan-Mu, roh hikmat-Mu, dan kearifan-Mu. Hamba berdoa buat keluarga kekasih kami, Bapak Samuel Maripadang Baso. Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik bagi hidupnya di dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya, terlebih dalam perannya selaku kepala keluarga. Mari Tuhan, Engkau kiranya karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat kepadanya. Mari Tuhan, Engkau karuniakan hikmat dan kearifan-Mu agar ia dapat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku seorang imam di tengah-tengah keluarga. Mari Tuhan, Engkau melapangkan jalan baginya untuk melihat hari-hari baik ke depan. Biarlah kemurahan-Mu akan terus dinyatakan, di mana Tuhan akan mewujudkan setiap harapan-harapan dan kerinduannya, terlebih untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucu karunia Tuhan. Hamba berdoa untuk istri kekasih, Tuhan tetap nyatakan kasih dan rahmat-Mu. Tuhan pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, sehingga ia mampu untuk menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Berkati segala karyanya, berkati segala juangnya, sehingga apapun yang ia lakukan di dalam rencana dan maksud-Mu, ia akan memperoleh buah-buah yang terbaik, sehingga melalui karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat bahkan sorga-Mu dapat dihadirkan di tengah keluarga. Memberkati mereka berdua selaku orang tua di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu, sehingga melalui karya mereka, anak-anak cucu-cucu akan dituntun dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Memberkati Papa Rahel di dalam tugas dan tanggung jawabnya, di dalam pekerjaannya, di dalam perannya selaku kepala keluarga. Biarlah dengan kasih dan kebaikan-Mu, ia terus mengalami rahmat yang daripada Tuhan, melapangkan jalan baginya untuk jenjang karirnya. Berikan kuat dan sehat badani kepadanya, sehingga ia tetap merasakan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Pun demikian, Mama Rahel Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, agar ia terus dimampukan oleh Tuhan sendiri di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, baik di tengah keluarga, bahkan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Engkau mengikat mereka berdua di dalam ikatan cinta kasih-Mu Tuhan, agar melalui cinta kasih akan mewujudkan segala apa yang Tuhan sudah firmankan bagi setiap anak-anak-Mu, bahwa di mana ada kasih, ke sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Memberkati keempat anak karunia-Mu di dalam tumbuh kembangnya mereka, di dalam segala harapan dan kerinduan demi masa depan. Biarlah anak-anak ini dapat bertumbuh berkembang di dalam pengasihan Tuhan, dan kelak hidup mereka tidak sia-sia.
boleh menjadi kebanggaan bagi ibu bapa, kebanggaan bagi opa dan oma, kebanggaan bagi segenap rumpun keluarga, dan menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan sendiri. Hamba berdoa untuk anak kekasih Dr. Dwi Putri dalam tugas dan tanggung jawabnya, bahkan sekarang ini sedang menjalani pendidikan spesialisasinya di Universitas Hasanuddin. Mari Tuhan, Engkau terus pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau berkenan untuk harapan dan kerinduannya, sehingga pada waktunya nanti boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik, boleh menjadi dokter spesialis, sehingga semua itu akan melahirkan sukacita baginya, bagi orang tua, bagi segenap kaum keluarga, dan tidak ada nama lain yang dipuji dan diagungkan selain nama Tuhan saja. Saudara-saudara segenap rumpun keluarga, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkatinya. Tuhan melimpahi dengan segala kebaikan, sehingga Engkau saja yang dimuliakan. Hamba berdoa bagi keluarga Bapak Dep Pagiling. Mari Tuhan Engkau nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kekasih kami, Bapak Dep Pagiling. Engkau tahu segala pergumulannya, terlebih segala harapan-harapan dan kerinduannya. Dan Tuhan sendiri yang akan mewujudkan setiap mimpi-mimpinya, sehingga pada waktunya ia boleh menyaksikan segala kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan dipermuliakan. Perlengkapi dia Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang baik, agar ia dapat menunaikan tugas dan pekerjaannya, mengelola usahanya, dan di tengah-tengah situasi sulit sekarang ini, ia tetap menerima yang terbaik daripada Tuhan demi kelangsungan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama-Mu. Memberkati dalam kehidupan rumah tangga, teristimewa pada tanggal 1 yang lalu, ia boleh berulang tahun. Kiranya pertambahan usia ini akan semakin memberikan motivasi baginya untuk terus menjalani hidup dalam takut akan Tuhan. Memberkati istri kekasih dalam tugas dan tanggung jawab menata kelola kehidupan rumah tangga, pun di dalam membantu mencari nafkah bagi keperluan pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari, sehingga melalui apa yang dilakukan boleh mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan keluarga dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kurniakan hikmat kepadanya, agar ia dapat menata kelola kehidupan rumah tangganya sebagaimana layaknya istri yang bijaksana, yang olehnya kehidupan keluarga tetap dipercukupkan dengan segala yang diperlukan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak karunia-Mu dalam tumbuh kembangnya mereka, dalam pengejaran harapan dan cita-cita, sehingga setiap anak-anak karunia-Mu tidak akan gagal meraih hidup dan masa depan, tetapi bersama dengan Tuhan mereka meraih sukses dan Tuhan dipermuliakan. Memberkati orang tua dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Engkau memberkati seluruh umat-Mu di Jemaat Emas Saleh di dalam menjalani hidup karunia Tuhan, memberkati dalam kehidupan rumah tangga, memberkati dalam kehidupan anak-anak cucu, memberkati opa-opa dan oma-oma, sehingga seluruh umat-Mu tetap merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu. Pun demikian semua anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Emas Saleh, diberkatilah mereka senantiasa. Memberkati kekasih kami Vina dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di jemaat ini. Pun kekasih kami Ibu Adriana Salamba, Tuhan memberkatinya dalam pelayanan di jemaat, di tengah-tengah keluarga, dan biarlah kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam kehidupannya. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati istri dan anak-anak seisi rumah tangga hamba-Mu. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan terus kami alami dalam menjalani pelayanan di tengah-tengah Jemaat Emas Saleh. Memberkati Cali dan Nando. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, sehingga umat-Mu membawa korban syukur melalui persembahan. Kiranya Tuhan menguduskan semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu
beralaskan kasih dan keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri dan kita mengangkat pujian PKJ 209, Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, teristimewa keluarga Bapak Dr. Samuel Maripadang Baso dan keluarga Bapak Depa Giling, tetap jalani hidupmu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Dia, lakukan apa yang dikehendakinya, maka Tuhan akan terus melimpahi hidupmu dengan segala yang baik. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan perlu kami sampaikan bahwa besok pukul 19.00 kita akan mengikuti ibadah PWKT Jemaat Masaleh. Demikian, selamat malam, saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih kepada Saudari Oktapina Lumembang STH dan Bapak Pendeta Joni Delima STH yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas pelayanannya. Terima kasih juga kepada keluarga Bapak Dr. Samuel Maripadang Baso dan keluarga Bapak Depa Giling yang telah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati dalam kehidupan dan dalam keluarga. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hermiati, kepada Cali dan Nando yang juga sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.